Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana hasil identifikasi dan layanan pendidikan anak dengan kelainan majemuk. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok atau anggota dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu Anissa Kairunida dan Ripka Raya Bangun. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama-tama kita butuh tahu apa itu pengertian dari anak dengan hambatan majemuk. Jadi, individu penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan, pendengaran, hambatan penglihatan dengan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan motorik, dan lain-lain. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan oleh adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Selanjutnya adalah gambaran hasil identifikasi. Nah, yang pertama adalah profil. Nama adalah Desidaria, tempat dan tanggal lahir adalah Banjarmasin, 17 Desember 2005. Agama Islam, status anak adalah kandung, anak ketiga dari 3 bersaudara. Nama sekolah adalah SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin, kelas 5. Alamat adalah Jalan Barito Hulu, Gang Nuridin, Pelambuan, RT 56, nomor 48. Selanjutnya adalah riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Yang pertama adalah riwayat kelahirannya. Perkembangan pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan tidak mengalami masalah apapun. Semua berjalan dengan normal. Penyakit pada masa kehamilan juga tidak ada. Semua normal. Usia kandungan 9 bulan. Riwayat proses kelahiran, bayi tidak menangis. Tempat kelahiran, rumah penolong proses kelahiran adalah bidan. Gangguan pada masa bayi lahir adalah bayi tidak menangis. Berat bayi adalah 3 kg, panjang bayi adalah 50 cm, tanda-tanda kelainan pada bayi tidak ada. Selanjutnya adalah perkembangan masa balita. Nah, yang pertama adalah menyusu ibu hingga umur 1 tahun. Yang kedua adalah minum susu kaleng, itu tidak ada. Jadi Desi setelah menyusui di ibu 1 tahun, Desi berhenti minum susu, tidak ada minum susu apapun, baik itu susu formula ataupun susu kaleng. Yang ketiga adalah imunisasi, alhamdulillah lengkap. Yang keempat adalah pemeriksaan atau penimbangan rutin. Kualitas makanan baik, kuantitas makanan juga baik, kesulitan makan tidak ada. Perkembangan fisik, dapat berdiri pada umur 1 tahun, dapat berjalan pada umur 2 tahun, naik sepeda roda 3 pada umur 4 tahun, naik sepeda roda 2 pada umur 5 tahun, bicara dengan kalimat lengkap, tidak dapat berbicara dengan kalimat lengkap, kesulitan gerak yang dialami tidak ada, status gizi baik, riwayat kesehatan baik, penggunaan tangan dominan kanan. Baik, selanjutnya adalah perkembangan dalam aspek bahasa. Menurut informasi yang kami peroleh, anak mampu meraba atau berceloteh pada umur 1 tahun, dapat mengucapkan satu suku kata yang bermakna seperti pa, bapak, atau ma untuk mewakili mama, itu umur 1 tahun. Berbicara dengan satu kata bermakna belum, berbicara dengan kalimat lengkap sederhana juga belum. Lalu perkembangan sosial, hubungan dengan saudara baik, dengan teman baik, dengan orang tua baik, hobinya dapat dikatakan mewarnai. Lalu minat khususnya belum terlihat. Lalu perkembangan pendidikan, anak langsung masuk ke jenjang sekolah dasar saat menginjak usia 10 tahun. Lalu kesulitan selama berada di sekolah dasar adalah kesulitan dalam mengikuti pembelajaran saat belajar membaca, berhitung, dan untuk memahami suatu konsep. Anak pernah tidak naik kelas. Pelayanan khusus yang pernah diterima anak adalah terapi pendengaran sebelum dia masuk ke sekolah dasar. Lalu prestasi anak belum ada. Mata pelajaran dirasa paling sulit semuanya. Mata pelajaran yang dirasa paling disenangi adalah
seperti meniru, yang ada unsur meniru, menulis, mencontoh tulisan dan mencontoh gambar. Selanjutnya kita masuk ke slide analisis hasil identifikasi. Berdasarkan dari hasil instrumen identifikasi serta pedoman wawancara guru dan orang tua, maka hasil yang kami dapat simpulkan terhadap anak yaitu adik Desi Daria merupakan anak yang bersekolah di SDLB Negeri Pelambuan, Banjarmasin, merupakan anak dengan hambatan majemuk yaitu tunarungu dan tunagrahita, karena Desi Daria memiliki hambatan pada pendengarannya dan juga intelektualnya. Selanjutnya adalah layanan intervensi dini pada anak dengan hambatan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai layanan intervensi dini yang diterima oleh Desi Daria, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai profil sekolah. Nama sekolah adalah SLB Negeri Pelambuan, kepala sekolah adalah Salma SPD, NPSN adalah 3030 4496, nomor statistik sekolah adalah 10 11 56 00 2100, Provinsi Kalimantan Selatan, Otonomi Daerah Banjarmasin, desa atau kelurahan adalah Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Jalan dan nomor Barito Hulu RT 47 nomor 20, kode pos 70118, akreditasi sekolah adalah B, tahun berdirinya sekolah 1984. Baik, selanjutnya layanan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Jadi, tolak ukur untuk perencanaan pembelajarannya dilihat dari kurikulum yang tersedia di sekolah SLB Negeri Pelambuan ini. Namun, untuk saat penyampaiannya di dalam ruangan kelas, itu berbeda-beda kepada masing-masing individu atau masing-masing siswa, tergantung potensi belajar anak, disesuaikan dengan kemampuan dan hambatan masing-masing siswa. Perencanaan pembelajaran sendiri dipersiapkan oleh masing-masing wali kelas. Lalu pelaksanaan pembelajarannya dilakukan secara daring atau online, difasilitasi dengan smartphone atau gadget. Lalu pelaksanaannya dengan cara didatangkan guru kunjung. Anak-anak akan mengerjakan tugas yang diberikan melewati WhatsApp, mengambil tugas ke sekolah, atau saat guru kunjung datang ke rumah. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah SDLB Negeri Pelabuhan ini dengan menggunakan atau mengadakan tes atau ujian yang dimana berbentuk soal, akan dikirimkan melalui WhatsApp group maupun diambil orang tua atau dikirimkan dari sekolah menggunakan Gojek ke rumah siswa masing-masing, atau akan didatangkan guru kunjung ke rumah. Nah, untuk kelas Desi Daria sendiri, evaluasi itu dikerjakan saat sub materi pembelajaran habis dan waktu saat pembelajaran tatap muka. Desi itu tidak suka jika soal evaluasi itu, misalkan soal-soal itu diberikan berbeda dengan temannya. Misalkan ini lagi mengerjakan soal matematika, teman-temannya mengerjakan penjumlahan 1-10 atau 1-5, sedangkan Desi sendiri belum mampu memahami makna angka 1, angka 2, angka 3 atau seterusnya. Nah, jadi Desi ini cuma diminta untuk menuliskan ulang angka 1, 2, dan 3 sampai 10 misalkan. Nah, dia melihat tuh temannya mengerjakan penjumlahan berbeda dengan dia. Dia tidak mau, dia tidak suka. Maka dia tidak akan mengerjakan soal itu, dia akan marah atau ngambek kepada guru pada saat itu. Nah, jadi setelah melihat ketidaksukaan Desi karena perbedaan itu, karena Desi tidak suka dibeda-bedain, dia merasa dirinya sama dengan teman-temannya. Jadinya guru memberikan materi evaluasi itu sama dengan temannya. Misalkan temannya
penjumlahan 1 sampai 10, maka Desi ini akan dijelaskan atau hanya mengerjakan soal itu hanya 1 sampai 5. Dan itu diusahakan soal itu lebih sederhana ketimbang temennya. Dan untuk pada masa pandemi COVID-19 ini, karena tidak bertemu dengan teman-temannya, maka Desi lebih diajarkan sesuai dengan kemampuannya atau potensi yang dia miliki. Selanjutnya adalah layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk. Nah, yang pertama adalah program khusus. Informasi yang kami dapatkan dari guru, program khusus yang diberikan oleh Sekolah SDLB Negeri Pelambuan ini kepada Desidaria adalah program bahasa isyarat. Karena Desidaria memiliki hambatan lebih dominan pada pendengarannya dan komunikasi yang sulit antara Desi dan orang lain, maka dari itu guru memasukkan Desi ke dalam program khusus bahasa isyarat yang nantinya akan mempermudah Desi dan orang lain untuk dapat saling berkomunikasi. Untuk Desi saat ini aja, untuk kita memahami apa yang dimaksudkan, apa yang diucapkan atau yang diinginkan Desi, kita sendiri untuk memahami itu sulit. Maka daripada itulah guru akhirnya memasukkan Desi itu ke dalam program khusus bahasa isyarat, di mana program khusus itu diberikan setiap hari Jumat, khusus 1 hari untuk mempelajari bahasa isyarat. Nah, Desi ini tidak mendapatkan program khusus bina diri karena Desi ini masuk ke dalam kelas tunarungu yang lebih dominan untuk mendapatkan program khusus bahasa isyarat. Dan pada Desidaria sendiri, untuk aktivitas bina dirinya sudah cukup bagus dan mampu melakukannya secara mandiri. Yang kedua adalah keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional yang diberikan kepada Desidaria adalah keterampilan hanya sekadar menggunting, menempel, menggambar, mewarnai, melipat. Kenapa hanya keterampilan itu saja? Karena di sekolah sendiri pada jenjang SD, LB, keterampilan atau vokasional diberikan hanya yang biasa saja, yang seperti melipat kertas, menggunting. Dan untuk pada jenjang sekolah SMP LB atau SMA LB sudah diberikan keterampilan vokasional seperti tata boga, sasirangan, menjahit, kecantikan, dan desain grafis. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi corona ini adalah untuk guru sendiri seperti gadget, smartphone atau handphone, kuota yang diberikan dari pemerintah, laptop, dan untuk siswa diberikan kuota gratis bagi siswa yang orang tuanya tidak menyediakan gadget atau handphone atau tidak kurang mengerti teknologi, sulit untuk menggunakan gadget, akan diberikan modul pembelajaran setiap 1 minggu, nanti diambil di sekolahan, lalu dikerjakan selama 1 minggu dan dikembalikan lagi untuk diperiksa dan diparaf dan diberikan nilai oleh gurunya. Dan juga bisa didatangkan guru kunjung ke rumah-rumah murid. Lalu kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19 adalah kerjasama antara orang tua dan guru. Terkadang orang tua kurang bersedia mengajar anaknya di rumah dengan alasan kami kurang mengerti bahasa isyarat, atau bila anak yang diajari gurunya akan lebih patuh, akan lebih mengerti kalau kami tidak bisa menghandle, seperti itu ya. Lalu malas juga untuk mengambil modul yang telah disediakan oleh guru, tinggal diambil ke sekolahan. Lalu juga saat didatangkan guru kunjung tidak mau dan menolak. Itu merupakan kendala yang dihadapi oleh guru saat guru memberikan soal atau menyampaikan soal kepada orang tua melalui WhatsApp orang tua. Kadang-kadang orang tua kurang responsif. Ada beberapa orang tua beranggapan bahwa tidak masuk sekolah berarti libur. Selanjutnya adalah layanan intervensi orang tua. Yang pertama adalah bentuk pendampingan orang tua saat masa pandemi COVID-19. Saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, ibu kesulitan dalam mendampingi anak dalam hal belajar.
Orang tua kebingungan untuk bagaimana nih cara mengajarkan anak yang tepat dan bagaimana juga cara mengajarkan agar Desi memahami. Dan Desi juga tidak mau diajarkan oleh ibu ataupun kakaknya. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, Desi tidak belajar kecuali ada guru kunjung yang mendatangi ke rumah Desi. Selain itu, ilmu yang dimiliki oleh ibu Desi juga terbatas, yang akhirnya tidak dapat mengajarkan Desi dan mendampingi Desi. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, Desi belajar kecuali ada guru kunjung yang datang ke rumah. Saat guru kunjung ke rumah datang, ibu Desi hanya melihat Desi belajar dengan gurunya. Tetapi jika diberikan modul atau soal, Desi mengerjakan sendiri tanpa didampingi orang tua. Yang kedua adalah kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran selama masa corona ini adalah orang tua tidak cukup mengerti materi pembelajaran yang diberikan kepada anak. Orang tua kurang paham atau masih bingung bagaimana cara mengajari Desidaria. Orang tua tidak mempunyai HP untuk membantu pembelajaran daring. Jadi orang tuanya Desidaria tidak membelikan gadget untuk mendukung pembelajaran Desidaria di rumah. Selanjutnya adalah dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Dukungan sarana dan prasarana ini, Desidaria membeli semua alat tulis, buku tulis, dan membelinya secara sendiri. Orang tua hanya memberikan uang kepada Desi untuk membeli buku tulis, pulpen, pensil secara sendiri. Nah, untuk pulpen, buku, pensil, alat buat belajar sebenarnya sudah dipenuhi oleh sekolah. Jadi, sekolah sudah menyiapkan alat tulis, buku tulis, berupa soal, gambar-gambar, itu sudah disediakan dari sekolah dan diberikan kepada setiap siswa SDLB Negeri Pelambuan. Lalu poin yang keempat adalah layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19 tidak ada. Desidaria tidak mengikuti terapi apapun setelah bersekolah di SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin. Dulu sebelum masuk sekolah, Desi pernah mengikuti terapi tunarungu, tapi karena keterbatasan biaya, Desidaria tidak melanjutkan lagi dan terapi itu diikuti hanya sebentar saja. Setelah itu dia berhenti mengikuti terapi dan barulah Desi masuk mendaftarkan diri untuk bersekolah di SLB Negeri Pelambuan. Berikut ini adalah cuplikan saat kunjungan ke rumah adik Desidaria. Duduknya yang bujur, duduknya. Desi. Nah itu. Apa? Mana? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat.